Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Yang saya muliakan, kawan-kawan hadirin semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu halangan kita dapat menyambung lagi pengajian kita Al-Quran dan Tajwid beserta hadis-hadis Rasulullah. Al-Quran dan Tajwid kita dah pun habis kita belajar. Kemudian kita sambung pengajian tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsu da'awatin yustajabu lahunna da'watul mazlumi hina yastanshir wa da'watul haji hina yasdur wa da'watul mujahidi hina yaqfil wa da'watul marid hina yabra wa da'watul akhi li akhihi bidhahril ghaibi thumma qala wa asra'u hadhihi da'awati ijabah da'watul akhi li akhihi bidhahril ghaibi rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman, dalam cabang-cabang iman. Jadi arti atau maksud dari hadis ini bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda 5 jenis doa yang akan diterima secara khusus. Jadi ada doa 5 orang ini maka khusus akan diterima oleh Allah. Tak sama dengan doa-doa yang lain lah. Ini khas untuk 5 orang ini. Pertama, doa seorang yang dizalimi selagi dia tidak mengambil tindakan balas. Oke, contohnya orang pukul kita atau orang aniaya kita, tapi dengan syarat kita tak membalasnya. Kadang selalunya kalau kita dimaki, kita pun balas memaki. Macam mana doa nak mustajab. Jadi kalau kita dizalimi, lepas itu kita bersabar, menahan untuk membalas, maka waktu itulah doa mustajab. Jangan pula kita dah disakiti kita balas baru berdoa, tak masuk dalam hadis ini ya. Jadi maksud doa orang yang dizalimi ini, jika kita dizalimi, kita bersabar, tak mau membalas, lepas itu kita berdoa, maka termasuk dalam hadis ini, termasuk doa orang yang khusus yang akan dikabulkan oleh Allah, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya. Paham? Dengan syarat jangan membalas. Kalau sudah membalas, maknanya dah 50-50 lah, dah tak mustajab lagi doanya, ya. Paham? Oke, terus. Kemudian doa orang yang menunaikan haji selagi dia belum kembali. Jadi ketika masih di tanah suci sana, ketika Arafah sana ke, wukuf ke Arafah, semua ketika dalam haji, sebelum balik itu masih termasuk doa mustajab. Perbanyaklah doa masa tu, doa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ambil kesempatan semasa belum kembali ke negara masing-masing. Terus. Kemudian doa orang yang akan didengar oleh Allah, doa seorang mujahid selagi dia belum pulang. Orang yang mujahid yang berperang fisabilillah karena membela agama Allah, ini pun doanya mustajab selagi belum kembali ke rumah, belum pulang ke rumah, masih dalam pertempuran istilahnya kan. Terus paham? Ini 3. Nomor 4, doa seorang yang sakit selagi dia tak sembuh. Ketika kita sakit, itu ternyata dekat situlah tempat mustajab untuk berdoa, ya. Allah akan dengar doa kita masa kita sakit sebelum kita sembuh. Maknanya kalau dah sembuh nih, dia tak mustajab, dia kurang lagi kesan mustajabnya. Paham? Ketika orang sakit dan sebelum sembuh. Terus, dan yang kemudian doa seorang saudaranya di luar pengetahuan
saudaranya. Oke ya. Jadi kalau kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, nah itu termasuk doa yang mustajab, yang diterima Allah, yang didengar Allah. Maknanya jangan pula kita cerita tadi malam saya doakan awak, tapi kalau tujuannya baik supaya kadang lain, kadang orang ini kalau mengajar mungkin lain, dia cerita saya doakan semuanya, itu lain cerita. Tapi kalau dengan kawan-kawan sendiri, tadi malam saya dah doakan awak dah, itu maknanya kurang kesan dia. Maka doa yang terbaik yang didengar Allah, kita doakan orang lain selagi orang lain itu tak tahu kalau kita mendoakannya. Itulah doa yang didengar Allah. Oke, Ini maknanya eloklah kita minta doa orang lain itu lebih baik daripada kita doa sendiri terkadang. Pasal doanya orang lain ini kadang lebih mustajab. Dibanding doa kita sendiri untuk diri kita sendiri. Kalau kita mendoakan orang lain, itu terbaik. Tapi jangan kita beritahu pula. Di sini rahasianya, selagi orang yang kita doakan tuh tak kita beritahu. Paham? Itu termasuk orang-orang yang doanya akan mustajab. Oke, terus. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara kesemua doa itu, di antara 5 orang tadi yang doanya mustajab, doa yang paling cepat diterima ialah pilih salah satu mana yang menurut Rasulullah yang paling mustajab, yang paling nomor 1 didengar Allah. Dari 5 doa tadi, orang yang dizalimi, orang dalam medan perang, termasuk orang yang menunaikan haji, orang yang tengah sakit, yang masih sakit, kemudian saudara mendoakan saudara yang lain tanpa pengetahuannya. Rasulullah bersabda, doa yang nomor 1 yang paling didengar Allah ialah doa seorang untuk saudaranya di luar pengetahuan saudaranya. Maknanya kita mendoakan orang lain itu lebih didengar Allah. Selagi kita tak beritahu pada orang tersebut. Oke, di riwayat Imam Baihaqi. Oke, paham? Oke, makanya eloklah kalau kita rajin bersedekah, bersedekah, rajin bersedekah. Jadi adabnya orang yang dibagi sesuatu, adabnya sepatutnya lah kalau kita dibagi sesuatu orang lain, kita doakan orang yang membagi itu di luar pengetahuannya. Maknanya yang terbaik itu jangan kita dibagi terus kita asyhadu doakan awak mudah rezeki. Itu kurang berkesan. Yang berkesannya dia tak tahu, kita doakan dengan dalam hati itu yang terbaik. Kadang orang keliru, dia lepas dibagi terus semoga mudah rezeki. Itu sebetulnya kurang berkesan kalau sesuai dengan hadis ini. Tapi kebanyakan keramai orang dia terus di depan dia, sebetulnya kurang berkesan. Kalau sesuai hadis ini, lepas dibagi itu kita doakan dalam hati, tak apa, itu bagus. Asal yang membagi tak tahu, atau setelah dia pergi kita doakan. Semoga orang tadi mudah rezeki. Jangan di depan dia. Di depan dia kurang kesan dia. Tapi tak salah, tak dosa juga. Pasal dikabul ketak Allah yang tahu. Cuma menurut hadis ini, eloklah jangan sampai orang yang itu yang kita doakan tuh sampai tahulah sepatutnya, supaya doa kita lebih mustajab. Nomor 1 kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari 5 orang yang doanya didengar. Paham teman-teman? Oke, terus udah paham, kita sambung hadis berikutnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ini lagi dahsyat nih ya. Ada 3 doa yang pasti mustajab, tak ada keraguan di dalamnya. Dakwatul walidi, wa dakwatul musafir, wa dakwatul mazlum. Rawahu Abu Dawud. Bab doa bi dhahril ghaib. Maksud dari hadis ini bahwa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, 3 orang yang doanya diterima secara khusus dan tak ada sembarang keraguan dalam penerimaan doa-doa ini. Maknanya
pastilah kata Rasulullah ini pasti didengar Allah, pasti diterima Allah doanya. Oke, siapa 3 orang ini? Dia lain dari yang atas. Ya, ini ada 3, ada 3 lagi yang terpilih oleh Rasulullah, doa orang yang lebih mustajab doanya, yaitu nomor 1, doa seorang ayah untuk anak-anaknya. Tak kira lah ayah ke mak. Di sini sebutkan ayah, maksudnya orang tua lah, tak kira mak ke ayah, mendoakan anak-anaknya, maka itu lebih mustajab. Maknanya elaklah kita kalau jumpa mak ayah kita minta doa. Jangan minta duit. Minta duit tak apalah kalau masih kecil. Oke, maknanya kita minta doakan kepada mak dan ayah, itu lebih afdal. Oke, lebih didengar Allah. Doa orang tua untuk anak-anaknya. Terus nomor 2, doa seorang musafir. Doa orang yang dalam perjalanan, la fi maksiatillah, bukan dalam tujuan kemaksiatan. Contoh nih, orang nak silaturahim, atau nak pergi bekerja, musafir perjalanan jauh, bukan tujuan untuk kemaksiatan. Maaf cakap, bukan nak pergi tengok bola ini perkara lago, ya. Oke. Ini tak termasuk dalam ni ya. Maksudnya nih, doa yang dalam orang musafir untuk tujuan kebaikan, bukan untuk kemaksiatan, maka doanya mustajab juga, masih dalam perjalanan. Dan kemudian doa seorang yang dizalimi, samalah dengan syarat sebelum dia membalas kejahatan orang yang menzalimi kita, ya. Paham ya? 3 ini lebih